kebijakan Presiden Joko Widodo yang sangat liberal menegasi atau mengurangi hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan realitas itu kami berharap sudi kiranya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden berkenan untuk mengundurkan diri karena tidak mampu memimpin bangsa Indonesia. 3 skenario pilihan andai Presiden Jokowi turun tahta. Gelora.co. Kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang masih belum cukup untuk dikatakan baik memunculkan desakan agar Presiden Joko Widodo turun tahta. Berbagai skenario pun bermunculan terkait bagaimana jalannya pemerintahan selanjutnya andai Jokowi benar-benar turun jabatan. Pakar kebijakan publik Amir Hamzah menyebutkan, skenario utama yang sangat mungkin terjadi adalah naiknya Ma'ruf Amin menjadi presiden. Setelah Jokowi mundur, ada beberapa alternatif. Pertama, Ma'ruf Amin naik menjadi presiden menggantikan Jokowi. Tentu banyak pihak yang tidak setuju Ma'ruf Amin menjadi presiden, kata Amir Hamzah kepada wartawan. Alternatif kedua adalah rezim Jokowi Ma'ruf harus mundur semua dan digantikan calon presiden 2019 lain, yakni Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno apakah diterima publik? Apalagi sikap Prabowo sudah berbalik karena gabung bersama rezim Jokowi. Dan alternatif ketiga, setelah Jokowi mundur, kata dia, adalah kabinet presidium di mana dalam jangka waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk mempersiapkan pemilu. Ketua presidium kabinet bisa Rizal Ramli Din Samsudin karena memiliki kemampuan dan jaringan internasional. Alternatif ketiga, pembentukan kabinet presidium paling netral setelah Jokowi mundur dari kursi terkepung. Nasibnya ibarat di ujung tanduk. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang depresi? Ekonomi? Apa Pak Jokowi? Atau DPR? Konon akan segera depresi. Dalam KBBI, kata depresi memiliki 2 makna. Yang pertama, keadaan perniagaan yang sukar dan lesu. Kedua, psikologi gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot seperti muram, sedih, perasaan tertekan. Menurut Menku, ekonomi Indonesia baru akan masuk tahap resesi, belum resesi apalagi depresi. Pertumbuhan ekonomi baru kontraksi di angka minus 5,32%. Jika terjadi hingga kuartal kedua dan ketiga baru dinyatakan resesi. Atas info ini rakyat hanya bilang sakarepmu. Karena bagi rakyat yang penting mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tugas negara lah yang memikirkan apa itu resesi dan depresi ekonomi. Dalam literatur memang benar, suatu keadaan ekonomi dinyatakan depresi jika penurunan PDB berkisar antara minus 14,7% sampai minus 38,1%. Artinya, jika resesi terjadi terus-menerus dalam jangka waktu lama hingga mencapai angka tersebut, maka dinyatakan depresi. Beberapa literatur yang biasa digunakan oleh para ekonom dalam menganalisa resesi dan depresi ini adalah "End this depression now" 2013, kata Profesor Paul Krugman. Ada penilaian berbeda. Para pengamat menganggap saat ini sudah terjadi resesi walaupun menurut pemerintah belum. Terlepas sudah atau belum terjadinya resesi, tampaknya depresi jiwa sudah melanda Pak Jokowi selaku penerima amanah dan penanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat. Ini terlihat dari sikap Pak Jokowi yang mudah emosi melihat perilaku para menterinya yang dianggap tidak kerja maksimal dalam mengatasi berbagai masalah. Kadang marah, kadang marahnya direvisi jadi senyum. Kadang marah lagi. Emosi fluktuatif menunjukkan memang Pak Jokowi diduga dalam kondisi depresi stadium 3. Hingga terkadang amnesia mempermasalahkan infrastruktur bandara internasional yang dibangunnya sendiri. Semoga Pak Jokowi diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan atas dugaan depresi jiwa ini. Ingin rasanya membantu Pak Jokowi agar citranya tidak terus menyungsep. Tapi menjadi sulit ketika mendalami data kinerja rezim Jokowi selama 6 tahun ini. Didiagnosis melalui teori komparatif variabel, ada 38 variabel statistik hasil kinerja rezim SBY sejak 2004 hingga 2014 yang seharusnya minimal dipertahankan. Namun malah sebaliknya,
Jangankan meningkatkan hasil kinerja rezim SBY yang sudah dicapai saja oleh rezim SBY tidak bisa dipertahankan. Saat serah terima rezim dari SBY ke JKW pada 2014, kepuasan masyarakat atas kinerja SBY mencapai 75%. Rezim Jokowi 6 tahun hanya 53%. Itu berdasarkan riset lembaga Kompas. Itu pun mungkin yang diriset para pendukung rejim. Dalam hal demokrasi, hasil riset The Economist Indonesia bertengger di urutan 68 dengan skor 6,92 sebagai negara yang cacat dalam pelaksanaan demokrasi. Flawed democracies. Mungkin saja, ini juga karena nepotisme terbuka dari intervensi presiden terhadap pilkada. Padahal, masalah demokrasi ini, masa rezim masa SBY dapat mencapai skor 7,14. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rezim Pak Jokowi ini sehingga bangsa ini begitu terpuruk? Padahal staf ahli berjibun dari mulai staf ahli milenial hingga aki-aki, tidak sedikit juga anggaran untuk menghidupi mereka. Apakah karena over defensif atas berbagai kritikan rakyat sehingga gagasan yang baik menjadi terabaikan, atau over confidence karena merasa mampu, karena pernah berpengalaman jadi wali kota dan gubernur, atau karena bisikan yang salah dari orang seperti Ngabalin CS? Atau memang benar semua karena pandemi corona? Harus diakui memang benar, COVID-19 memberi dampak atas keterpurukan bangsa ini. Walaupun sebelum hadirnya COVID-19, pertumbuhan ekonomi memang telah juga turun dari 5% ke 4% di kuartal ke-4 tahun 2019. Rakyat menjadi khawatir keberadaan pandemi COVID-19 dipolitisir, dijadikan alasan dari kegagalan membangun bangsa. Ini terjadi dalam beberapa narasi para pendukung rezim. Tampak ada upaya pemaksaan teori pengalihan isu Talkepersen 1902 sampai 1979, di mana corona dijadikan kambing hitam sebagai alibi atas kegagalan dalam tatkala negara. Yaitu juga dalam mengatasi kegagalan dalam tata kelola negara. Padahal jelas, penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi sejak kuartal 4 tahun 2019 dari 5% ke 4%, yang menunjukkan bahwa fondasi ekonomi dibuat rezim ini diduga memang rapuh. Analisa data-data ini baru di atas kertas. Keadaan sebenarnya jika saja rezim Pak Jokowi rajin piknik ke berbagai daerah, kondisi sosial ekonomi masyarakat lebih parah dibandingkan dengan data statistis yang ada. Masyarakat sudah ada yang bunuh diri karena stres akut, ada perceraian massal karena banyaknya suami yang nganggur, belum lagi masalah criminal crime. Karena dalam sistem demokrasi tata kelola negara dibagi dalam 3 rezim, yaitu rezim eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Montesquieu 1689 sampai 1755. Maka DPR jangan hanya senyum-senyum saja atas keterburukan bangsa ini, mereka akan dihisap untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya. Yang banyak diam atas kesalahan tata kelola negara, yang malah sibuk ngurusin partai dan pilkada, padahal mereka pemegang amanah demokrasi perwakilan dari rakyat. Jika ekonomi bangsa resesi, presiden depresi. Jangan-jangan para anggota DPR insanity atau gila akut. Wallahu a'lam bishawab. Cepi Trisna, pemerhati politik dan hukum. Hampir resesi. Are you ready? Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, dan Jerman sudah terjebur jurang resesi. Menko Sri Mulyani mengatakan Indonesia lampu kuning. Rizal Ramli mengatakan kita sudah masuk. Resesi itu definisinya pertumbuhannya negatif. Kuartal ini kita negatif, kuartal depan juga bakal negatif, kata Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur ini. Jadi kita ini sudah resesi, daya beli nggak ada, pengangguran naik, krisis kesehatan, ya resesi lah. Begitu kata ekonom senior ini dalam sebuah diskusi virtual seperti diberitakan Detik.com 16 Juli lalu. Pemerintah memang telah merevisi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2020 dari minus 3,8% menjadi minus 4,3%. Faisal Basri, ekonom senior Indef dan UI, juga sependapat dengan Rizal Ramli bahwa kita sudah resesi. Kalau resesi sudah, ini hampir pasti. Jadi yang penting recovery-nya, bukan diskusi resesi atau tidak. Bagaimana cara resesi yang cetek, tidak dalam, katanya seperti diberitakan CNN 27 Juli lalu. Apa yang perlu kita siapkan mental? Bahwa krisis seperti yang terjadi pada Krismon 1998 dulu atau lebih buruk lagi bakal terjadi. Jangan kaget kalau nanti akan serba sulit. Lebih baik siap mulai sekarang. Siap apa? Siap apa? Inilah tips dari Kabrina Rian Ferdiani yang dimuat Modal Rakyat 14 Februari 2020 dan beberapa tambahan dari saya.
Pertama, punya asuransi, terutama kesehatan dan jiwa. 2, siap-siap dana darurat, setidaknya aman untuk keperluan 3-6 bulan. Semakin panjang, semakin aman. Istilah Abah Dahlan Iskan, matap, makan tabungan, diawet-awet jangan boros. Ketiga, temukan cara memotong anggaran bulanan. Misalnya, apa masih perlu ke pusat kebugaran? Apa masih perlu beli sepatu baru? Apa masih perlu beli parfum mahal? Apa masih perlu mencuci sepatu? Apa masih perlu ke laundry dan sebagainya? Tapi kalau tidak ada yang ke laundry, bagaimana karyawan laundrynya? Bagaimana karyawan cuci sepatunya? Percayalah, masih ada orang yang uangnya berlebih yang akan ke sana. Sementara kita yang pas-pasan, cuci sendiri aja dulu. Cuci mobil sendiri, setrika sendiri, hitung-hitung sambil menggerakkan badan. Keempat, mencari sumber penghasilan baru, misalnya berdagang online dan sebagainya. Tak perlu malu-malu, semua memahami situasinya sulit. Bisa bikin peyek, jual peyek. Bisa bikin ketan punel, jual ketan pulen. Ahli gurame bakar, jual. Lagi panen mangga di rumah, jual mangga. Orang yang longgar keuangannya bakal memahami dan berniat membantu. Inilah sifat gotong royong warisan luhur bangsa ini. Bahasa agamanya ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebajikan. Reward dari Tuhan tinggi sekali, menolong kawan dalam kesulitan. Lunasi hutang yang berbunga tinggi. Istirahatkan dulu kartu kredit Anda. Hidup biasa-biasa saja. Bukan saatnya untuk bergaya. Istilahnya, back to sego pecel. Sehat, murah meriah. Keenam, jaga jaringan, jaga pertemanan. Siapa tahu, teman yang bisnisnya moncer karena pandemi bisa membantu teman yang terpuruk karena pandemi. Inilah pentingnya kita berteman dan jangan pernah sekalipun menyakiti teman. Teman indeed akan tetap datang membantu, percayalah. Ketujuh, investasi. Dikala orang cenderung menggenggam erat uangnya untuk dana darurat yang masih diberi kelonggaran dana, bisa investasi dengan harga terbaik, tentu saja. Jika ada duit, mungkin Anda bilang, boro-boro invest, makan saja sulit. Mohon maaf, sekedar memberi tips yang lengkap. Oke, stay cool. 8. Sudah menanam sayur yang gampang perawatannya seperti bayam, sawi, kangkung? Modalnya bibit eceran 5 ribuan. Masukkan pot atau plastik polybag. Syaratnya cuma satu, mau. Selain makanan sehat, juga punya kegiatan positif. Setiap pagi pasti ditengok, pasti disirami. Begitu subur, hatinya senang dan badan sehat. 9. Jangan sakit, jauhi COVID. Diikhtiari dengan olahraga tiap hari, hidup sehat, tidak begadang, tidak keluyuran, makan sayur, buah, dan dekat sama Allah agar tenang. 10. Puasa. Itulah cara Nabi jika tidak ada makanan di rumah. Irit, sehat, dan berpahala. Semoga kita semua selamat dari ujian berat ini. Jangan merasa berat sendiri. Semua berat. Semua prihatin. Dan badai pasti berlalu, kawan.